Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua selatan di situ bukan di Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang breeding. Ada pertanyaan tentang bagusnya ke saya ya, Om Juragan bagusnya mau breeding satu jenis, banyak atau banyak jenis, dikit-dikit. Ini masing-masing ada jawabannya dan teman-teman harus menentukan langkah di penjelasan saya ini. Yang mana tetap terus lihat penjelasannya, bagusannya mana, dan tetap stay tune di channel Juragan Pula. Oke, saya akan menjelaskan tentang project breeding, apakah mau satu jenis dalam jumlah banyak atau tidak, atau jenis sedikit tapi jumlah banyak, atau banyak jenis tapi dikit-dikit. Nah, pilihan saya adalah banyak jenis dan dalam jumlah banyak. Parok ya. Oke, kenapa begitu? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, saya termasuk yang mengaplikasikan pepatah yang mengatakan jangan letakkan banyak telur dalam satu tempat. Karena apabila ada yang busuk, apabila ada yang tidak berjamur, maka itu akan mempengaruhi telur yang lain. Aplikasi itu, pepatah itu juga saya terapkan dalam kura-kura ya, dalam breeding. Entah dalam makna sebenarnya, posisi telur saya gunakan box kecil, tidak dalam box yang besar, sampai juga dalam jenis ya. Yang pertama, saya sudah kemarin menjelaskan dalam omset saya ya, artinya kura-kura itu beda jenis, beda juga berkembang biaknya. Ada jenis-jenis tertentu yang musiman, ada jenis-jenis tertentu yang rutin bisa penalur sepanjang tahun. Nah, saya untuk jenis yang seperti itu yang bisa bertelur sepanjang tahun, saya perbanyakin emang indukannya, karena itu untuk menutupi pemasukan saya atau pengeluaran saya, menutupi pengeluaran saya tiap bulan untuk biaya ngurus kura-kura ya. Namun tidak apa ya, namanya hobi ya, tidak menutup kemungkinan atau tidak bisa saya juga menolak kura-kura yang lain yang cakep-cakep walaupun nalurnya musiman. Contohnya kayak YB, Red Belly, Castaneus, tetap saya breeding walaupun bertelurnya musiman. Oke, saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, teman-teman kalau punya satu jenis dalam jumlah banyak itu lebih enak dalam penanganannya ya. Jadi saya pernah lihat ke kolamnya Mas Deut. Mas Deut itu punya kolam gede, jadi isinya banyak, di situ bisa tampung dari banyak. Seperti halnya juga kolam di Bontok Tartel, kasih kolam gede ya, banyak. Nah, itu bagus, huntingnya juga enak. Jadi huntingnya fokus kepada satu jenis, karena banyak jenis itu uangnya juga lebih banyak. Ada jenis ini indukannya mau diambil, ada induk itu, pengeluaran kita juga banyak. Nah, kalau satu jenis kan enak, fokus ke satu jenis itu aja, jadi yang lain-lain diabaikan. Hanya saja yang jadi masalah ketika kita breeding satu jenis, kura-kura atau hewan dalam satu jenis itu istilahnya gennya sama ya, gennya sama. Jadi dia memiliki peluang untuk tertular penyakit dari satu jenis, dari yang satu ke yang lainnya dengan lebih cepat. Contohnya, teman-teman punya ambon, terus ambonnya sakit, itu ambon yang sakit itu bisa nulari ambon yang lain. Atau Brazil, ada beli Brazil sakit ya, kayak kemarin kata saya, terus Brazil yang sakit ini bisa nulari Brazil yang lain dengan cepat karena mereka sejenis. Tapi ketika di dalamnya ada beberapa jenis dalam satu kolam, maka penularannya agak lambat karena beda jenis itu. Jadi masalahnya kalau kura-kura dikasih satu jenis aja, masalahnya itu. Apalagi kalau teman-teman satu jenis dibikin kolam gede ya. Saya sempat kemarin kritik
di Mas Robi ya, Pondok Turtle. Artinya kritiknya bukan kritik sih, maksudnya masukan, sebaiknya kolam yang gede disekat. Saya lebih senang dengan caranya Pak Gusmanto. Teman-teman kalau lihat kolamnya Pak Gusmanto itu hampir rata, itu isinya Brazil, kura-kura, tapi disekat-sekat kayak kolam saya gini. Kenapa? Di situ banyak banyak manfaatnya. Yang pertama tadi, kalau ada satu kolam yang bawa penyakit ya, tidak menulari kura-kura di kolam lain, apalagi mereka satu jenis. Teman-teman lihat kalau pelihara ayam ya, ayam itu sepasang, terus kotak ini sepasang, atau satu jantan, 3 betina, 2 betina, jadi tidak satu kotak nih. Karena yang dihindari, yang pertama interaksi jantan sama jantan itu kadang-kadang terlalu sadis atau terlalu brutal, bukan sadis tapi terlalu brutal, sehingga kadang-kadang luka, malah sibuk antara jantannya daripada ke betinanya tuh. Yang kedua tadi penularan misalnya ada yang bawa penyakit. Oke, seperti itu. Jadi saya juga makanya teman-teman lihat saya bikin kolam kecil-kecil itu karena itu tadi. Dan yang selanjutnya juga adalah manfaatnya adalah ketika kolamnya bocor atau menguras kolam, itu tidak butuh waktu lama buat ngisi, atau bisa misalnya dititikkan dulu, yang ini bocor nih kolamnya, kita pindahkan dulu ke sini, nanti kalau sudah ditambal dibaikin. Tapi kalau misalnya kolamnya satu bocor, kolam gede yang tadi yang kita punya bocor, terus kita kuras, kura-kuranya mau ditampung kemana dulu, nah itu jadi pertimbangan buat kenapa saya lebih senang kolam sedikit kecil tapi dalam jumlah banyak daripada kolam gede gitu. Oke, tadi sudah dibahas ya, bagusnya punya satu jenis tapi breeding dalam jumlah banyak, dan juga masalah-masalahnya. Sekarang saya akan bahas tentang breeding dalam jumlah banyak, breeding jenisnya banyak, kira-kira anunya bagaimana. Oke, breeding dalam jumlah banyak teman-teman sudah lihat dalam channel saya termasuk yang breeding kura-kura jenisnya banyak, karena tadi ya, karena masing-masing kura-kura itu punya daya telurnya beda-beda. Jadi saya termasuk yang senang apabila bisa lihat tuh ada jenis baru atau jenis baru berhasil, terus oh ternyata yang jenis yang ini netas lagi bulan ini, jadi ada semangat menunggu, oh nanti Desember si Kasanis mau dapat baby, awal tahun Januari atau awal tahun 2021 ini musimnya YB dan juga quarter. Jadi semangat itu saya dapat feelnya. Nah, terus yang jadi masalah kalau teman-teman punya jenis banyak, itu kolamnya juga harus banyak teman-teman. Tidak bisa jenis banyak teman-teman gabungan dalam satu kolam. Ya bisa, cuma saya pernah teman-teman nih ya, kolam yang teman-teman yang lihat channel saya, ini kolam ini aslinya satu kolam saja. Saya bikin banyak jumlah dalam di sini. Alhasil yang pertama breedingnya tidak maksimal. Okadia saya gabung tidak dapat baby, yang lainnya juga tidak dapat baby, rest juga bermasalah, dada putih juga bermasalah, jadi tidak maksimal project breedingnya teman-teman. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau punya jenis banyak, otomatis kolamnya juga harus banyak, dan juga kalau punya jenis banyak, otomatis duitnya lebih banyak. Kenapa? Karena target huntingnya tidak terbatas kepada yang satu jenis, tapi banyak jenis. Sini nawarin, kepingnya kayak saya. Harap-harap sudah mau op dulu mau beli ya, sini nawarin karena dia tahu saya punya jenis ini. Aduh, sudah galau lagi. Padahal sudah mau op dulu mau beli, mau hunting-hunting. Nanti ditawarin lagi. Nah itu. Jadi ada manfaatnya. Manfaatnya adalah kita punya sepanjang tahun punya telur di sepanjang tahun. Jeleknya duitnya juga banyak habisnya, costnya. Karena yang pertama bikin kolamnya banyak, terus juga hunting lagi mau nambah indukannya banyak tawaran. Nah, itu. Jadi itu ya teman-teman, manfaat dari entah mau kolam entah mau satu jenis dalam jumlah banyak ataukah banyak jenis ya, itu serah-serah teman-teman. Video ini memberikan manfaatnya, memberikan penjelasannya
entah manfaatnya, entah kebaikannya, atau juga keburukannya, atau juga manfaatnya, atau apa sih perbandingan manfaat itu ya. Intinya itulah teman-teman bisa paham ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Apabila ada yang tanyakan, konten tulis di komen bagian bawah ya. Maaf kalau ada saya agak lambat menjawab pertanyaannya dari teman-teman ya, karena juga ada kesibukan lain. Oke, salam satu banyak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.